Secara turun-temurun, manusia mewariskan makanan yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan geografis wilayah tempat mereka bermukim. Seperti daerah Nusantara lainnya, pangan olahan di Pulau Sulawesi memiliki ciri khas dan makna, berupa simbol pada kejadian tertentu maupun nilai di balik proses dan penyajiannya. Terdapat makanan yang dikonsumsi sehari-hari, untuk upacara adat, kelahiran, pesta perkawinan, hingga kematian. Pangan lokal menjadi sajian kuliner yang melekat sebagai identitas budaya. Dalam semangkuk coto Makassar, terdapat kekayaan makna dan simbol dari sebuah peradaban. Coto mulai ada sejak tahun 1538 dari Kerajaan Goa. Makanan ini mengandung 40 jenis rempah yang mewakili kejayaan masa lampau lewat perdagangan jalur rempah dunia. Bahan baku utama yang berasal dari daging dianggap suguhan tertinggi sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kerajaan. Selain berbahan dasar daging, makanan tradisional di wilayah ini menggunakan ketan, kelapa, gula merah, dan pisang. Sehingga tidak heran jika muncul pepatah "Rampe gola naku rampe kukaluku", artinya berikan aku semanis gula, akan kubalas kau dengan segurih kelapa. Untuk lauk pauk, pangan olahan di wilayah ini tidak memiliki banyak rempah yang digunakan. Dalam pembuatan berbagai macam lawak misalnya, lawak bale hanya membutuhkan ikan mentah, diberi garam, parutan kelapa, dan perasan jeruk nipis. Makanan ini dulunya sering digunakan sebagai bekal melaut, sehingga pembuatannya pun sangat sederhana. Bahan lain yang sering digunakan adalah pisang, gula merah, dan tepung beras, terutama untuk kue Bugis. Salah satu contohnya adalah bepa putih. Bepa putih merupakan kue yang memiliki proses pembuatan yang cukup rumit. Walaupun hanya menggunakan tepung beras sebagai bahan utama, proses pembuatannya terdiri dari penjemuran berkali-kali dan dalam waktu yang lama. Kue ini juga memiliki berbagai bentuk yang bermakna. Bepa putih juga disebut sebagai raja dari semua kue Bugis tradisional dan sering disajikan dalam acara-acara khusus seperti acara pengantin, akikah, khitanan, dan syukuran rumah baru. Dari seluruh pangan olahan di wilayah ini, mereka memiliki kecenderungan rasa yang sama, yaitu manis dan gurih, atau dalam bahasa Bugisnya, macening nama lundra. Masyarakat Toraja menganggap makanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari transisi kehidupan. Toraja dikenal dengan upacara pemakaman Rabu Solo. Makanan seperti Pak Piong Bayi, Pamar Rasan, Pokpon dengan sambal katokpon, hingga minuman ballo mudah ditemukan dalam acara ini. Secara umum, makanan Toraja diolah dengan cara dibakar dan kebanyakan tidak berminyak. Bahan utamanya seperti daging kerbau, babi, ayam, ikan nila, belut, serta olahan beras. Sedangkan enrekang memiliki satu pangan olahan khas dengan daun cemba. Daun dengan cita rasa asam ini sering diolah bersama daging sapi yang dibumbui dan disebut dengan nasu cemba. Daerah Luwu dan Palopo banyak ditumbuhi dua jenis pohon sagu, yaitu sagu polos dan sagu berduri. Sehingga pangan olahan di wilayah ini tidak jauh dari bahan baku tersebut, misalnya kapurung. Ciri khas bumbu dari pangan olahan masyarakatnya kerap disebut mapose nama cukka, pedas dan masam. Pangan olahan di wilayah ini disajikan di berbagai momen, baik di kehidupan sehari-hari maupun acara adat tertentu. Kesederhanaan masyarakatnya tercermin dari bahan yang digunakan, proses memasak, hingga penyajian makanan. Salah satunya adalah jepa. Jepa adalah makanan berbentuk bulat pipih yang diolah dari ampas singkong dan parutan kelapa. Jepa dipanggang di atas tungku menggunakan piringan tanah liat yang ditumpuk dua lapis. Selain sebagai makanan utama, jepa kadang dimodifikasi menjadi makanan kering sehingga tahan lama untuk bekal para pelaut.
Makanan lain yang sering kali muncul di meja makan adalah bobe api. Olahan ikan satu ini dilengkapi dengan irisan bawang endemik yang tumbuh di dataran tinggi Tanah Mandar. Ditambah minyak kelapa murni dan asam mangga untuk aroma khas yang tidak ditemukan di daerah lain. Pada era modern saat ini, pangan lokal bersaing dengan hadirnya makanan instan dan berbagai jenis kuliner internasional. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan pangan lokal, kemudian mengenalkannya kepada generasi muda. Satu suapan dalam setiap makanan yang dikonsumsi membuat kita berpetualang menjelajahi masa lampau, masa kini, dan masa nanti.